Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menjadi puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan terambil dari Mazmur 34 ayat 9 yang berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita juga menjadi orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan melalui pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pandemi ini kita harus tetap percaya, menanti waktu Tuhan, bahwa Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Oleh karena itu, Lost TV mau mengajak kita belajar satu lagu baru, judulnya Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan.
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan memberkati hidup kita. Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik aja dan selalu berada di dalam lindungan tangan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Dosa Indra mau ajak anak-anak berdoa kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya kita tenang di dalam mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi hari yang sangat indah ini. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih dari itu Tuhan juga memampukan setiap kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Lese Indra mau cerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 2006. Nah ini terjadi di tempat asalnya Lese ya, di NTT sana. Jadi pada tahun 2006, pada waktu itu ada sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini tenggelam karena akibatnya angin yang kencang, badai yang sangat hebat, sehingga dapat menyebabkan beratus-ratus orang pada waktu itu meninggal. Anak-anak waktu itu banyak orang yang kehilangan keluarganya yang meninggal. Kapal ini gak hanya memuat orang, tetapi juga banyak sekali mobil. Sehingga waktu itu banyak orang yang sangat sedih karena kehilangan mobilnya, anggota keluarganya. Nah, peristiwa yang sama dialami juga oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Cerita itu terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Cerita itu di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Jadi anak-anak pada waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya ini sedang melakukan pelayanan. Jadi mereka itu dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, dia mengajar. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus setelah mengajar, setelah melakukan aktivitasnya, dia dengan murid-muridnya ingin menyeberang ke sebuah tempat. Jadi waktu itu hari sudah hampir malam lah seperti itu. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Mereka dengan perahu menyeberang. Anak-anak, ketika di tengah-tengah danau ini terjadilah badai yang sangat hebat, angin yang sangat kencang, ombak yang sangat tinggi. Akhirnya air masuk di dalam perahu ini. Nah, anak-anak, kira-kira gimana ya perasaannya murid-murid pada waktu itu? Ya pastinya mereka takut. Kalau misalnya anak-anak pada waktu itu di posisi murid-murid gimana? Takut pasti, ya. Nah, waktu itu mereka sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesusnya di mana ya? Ternyata Tuhan Yesus lagi tidur di belakang perahu. Murid-murid udah ketakutan, udah berusaha untuk mencari pertolongan. Sebenarnya murid-murid ini karena sebagian dari mereka itu bekerja sebagai nelayan ya sebelum mengikuti Tuhan Yesus. Jadi
Harusnya mereka udah terbiasa ya dengan suasana seperti itu. Tapi di sini disebutkan bahwa mereka sangat ketakutan. Itu artinya ini terjadi itu berbeda dengan yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi mereka sangat ketakutan seperti itu. Badai yang sangat besar seperti itu. Mereka sangat ketakutan. Lalu mereka mencari Tuhan Yesus. Di mana nih Tuhan Yesus? Kita udah ketakutan, udah sedih. Kok Tuhan Yesusnya seolah-olah tidak peduli seperti itu ya? Mereka pergilah ke Tuhan Yesus. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu. Seketika itu juga anginnya menjadi tenang. Danau itu menjadi tenang. Kira-kira kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa atas langit, bumi, bahkan danau yang mengamuk itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa diamlah, tenanglah, seketika itu juga danau itu menjadi tenang. Lalu murid-murid ini ketakutan ya. Ketakutan kenapa? Loh, kok bisa? Angin pun taat kepada dia, danau pun taat kepada dia. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas semua itu. Lalu Tuhan Yesus berkata begini kepada mereka, kenapa sih kalian takut? Apa kalian tidak percaya kepada aku? Anak-anak, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang peduli. Tuhan yang sanggup menolong kita. Buktinya adalah ketika dia menyuruh angin itu tenang, danau itu tenang, seketika itu juga menjadi tenang. Itu bukti dari kuasa Tuhan atas alam semesta ini. Kemudian yang kedua, bukti dari kepedulian Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya adalah apa? Ketika dia menghardik angin itu untuk menjadi tenang, karena dia peduli sama murid-murid, karena dia tahu apa yang menjadi ketakutan daripada murid-murid. Itu adalah bukti dari kepedulian dia. Kita juga percaya anak-anak kalau misalnya hari ini kita juga berada di suatu keadaan yang membuat kita takut, yang membuat kita sedih. Banyak ya hari ini ya, mungkin dari kita berbeda-beda ya ketakutannya ya. Mungkin contohnya adalah, wah, saya bisa nggak ya naik kelas ya? Saya bisa nggak ya mengikuti pelajaran-pelajaran yang susah? Saya bisa nggak ya menjadi orang yang hebat? Saya bisa nggak ya membanggakan orang tua saya? Tapi anak-anak tidak perlu khawatir sama semua itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepada Tuhan Yesus, ngomong sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang menjadi kesedihan kita hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih. Yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Percaya kalau orang berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, itu artinya dia percaya sama Tuhan. Dia percaya pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak takut, untuk percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan anak-anak, kehidupan Lose Indra. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun untuk kita. Mungkin hari ini kita berpikir, kalau Tuhan Yesus berkuasa kok coronanya nggak selesai-selesai. Wah, kita percaya kalau mungkin coronanya belum selesai hari ini, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus sanggup memusnahkan virus corona. Walaupun mungkin dalam waktu yang sangat lama, tapi kita tetap bersyukur. Walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita masih bisa tetap diberikan kesehatan kan? Kita masih bisa sekolah kan? Kita masih bisa makan kan? Nah, itu adalah bukti dari kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan terhadap kita. Jadi anak-anak, hari ini Lose Indra mau mengajak kita semua untuk menyerahkan hidup kita
menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang berkuasa itu. Karena Tuhan yang berkuasa itu sanggup menolong anak-anak dan sanggup menolong Lose Indra. Nah, hari ini Lose Indra juga mau ngajak anak-anak untuk menghafal satu bagian ayat Alkitab. Yaitu terambil di dalam Mazmur 28 ayat 7a. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Artinya apa anak-anak? Tuhan adalah kekuatanku. Ketika kita lemah, ketika kita sedang sakit, Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Kemudian perisaiku. Perisaiku itu artinya sesuatu yang melindungi kita. Jadi ketika kita dalam mara bahaya, Tuhan itu yang melindungi kita. Kepadanya hatiku percaya. Jadi kita percaya tuh sama Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan perisai kita. Semoga firman Tuhan ini menolong anak-anak dan menolong Lose Indra untuk semakin percaya kepada Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Lose Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa, untuk meminta Tuhan supaya menolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas seluruh bumi ini. Kami bersyukur karena Tuhan menjadi Tuhan yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Kami bersyukur karena punya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Tuhan juga menolong setiap kami supaya kami juga memiliki hati yang senantiasa percaya kepada Tuhan, senantiasa memiliki hati yang mau datang kepada Tuhan ketika kami mengalami kesusahan. Tuhan juga tolong setiap kami sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pekerjaan Papa, terima kasih atas pekerjaan Mama, karena itu ku selalu mengucap syukur padamu Tuhan, ku bersyukur. Anak-anak, Tuhan sudah memberkati Papa Mama kita dan terlebih lagi Tuhan memberkati kita sekalian. Oleh karena itu, jangan lupa kita harus bersyukur dengan cara memberikan persembahan sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah jam 8 pagi di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Nah, kalau kalian diberkati melalui ibadah hari ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman atau saudara kalian yang belum bergereja atau belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka menjadi anak Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.